Qin Chen terkejut, dan waktu sehari telah berlalu. Selama hari ini, pemikirannya tampak mandek, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, terlalu menakutkan. Jika bukan karena Qin Chen telah memperoleh asal waktu, mempraktikkan teknik terlarang jiwa surgawi, telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun, dan merasakan sesuatu yang salah dalam kesadarannya, dia khawatir dia akan benar-benar tenggelam dalam keadaan aneh ini sampai akhir dari warisan. Tidak heran hantu palu ini mengatakan bahwa sejak zaman yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah lulus penilaian. Pada saat ini, Qin Chen menutup matanya dan langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, kekuatan jiwa yang kuat, dan mulai menganalisis pola rahasia yang mengisi langit sedikit demi sedikit, dan Qin Chen juga mendesak asal-usul waktu. Segera, makna mendalam dari pola rahasia yang memenuhi langit ini mulai ditampilkan di depan matanya. Saya harus memahami pola rahasia yang memenuhi langit ini dalam 20 hari. Gumam Qin Chen mengertakkan gigi dan tampak tegas. Warisan seluruh acara akbar hanya berlangsung selama 1 bulan. Sebelumnya, Qin Chen telah menghabiskan 10 hari sebelum dia mengaktifkan hantu palu raksasa dan berhasil memasuki ruang warisan ini. Waktu berlalu dengan cepat. 1 hari, 3 hari, 10 hari. Di alun-alun, seseorang mulai menerobos. Yang pertama menerobos ke alam sage bumi adalah Li Dongyu. Setelah 20 hari pemahaman, dia akhirnya mulai menerobos. Aura mengerikan beredar di dalam dirinya. Pada saat ini, Li Dongyu tampaknya telah menjadi dewa. Sebelum menerobos, Li Dongyu sendiri adalah eksistensi yang paling menantang surga. Napas mengerikan keluar darinya, rambutnya yang panjang berkibar, dan matanya menerawang ke langit dengan pelangi ilahi. Hahaha, Li Dongyu tertawa. Dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan. Merasakan tatapan semua orang, Li Dongyu tersenyum sedikit dan duduk bersila lagi, dan terus merasakan. Ao Qingling juga segera menerobos. Qin Tingting juga menerobos. Hanya dalam waktu 20 hari, ada sebanyak 1000 prajurit di kota Changsuan yang telah menembus ranah Sein Bumi. Pasti ada yang salah dengan warisan palu raksasa kali ini. Ucap Ao Li dan yang lainnya bukan idiot, dan mereka secara alami dapat menebak sesuatu. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hantu palu raksasa. Tidak ada yang tahu bahwa Qin Chen adalah penyebab semua ini, yang masih dalam proses berjuang. Pada saat ini, Qin Chen merasa tergila-gila dengan pola rahasia yang memenuhi langit. Dia terus merasakan, tetapi semakin dia merasakan, semakin dia menemukan kedalaman pola rahasia yang memenuhi langit ini, yang hampir tidak ada habisnya. Dahi Qin Chen penuh keringat, dan berbagai pikiran berkelip di benaknya, melakukan ratusan juta perhitungan setiap detik. Ini adalah metode rune khusus. Ini adalah teknik pemurnian yang sempurna. Ini adalah cara khusus untuk menganalisis kehidupan. Gumam Qin Chen meliriknya, dia memiliki wawasan baru, dan dia dengan cepat mengingatnya setelah melihat sekilas. Penelitian Qin Chen telah melampaui sebagian besar Master Refiner di surga. Mengingat bahwa hari ketika warisan berakhir semakin dekat, ketika hari terakhir tiba, banyak orang berhenti merasakan. Karena mereka tahu bahwa hanya tersisa setengah hari, warisan palu besar ini akan benar-benar hilang dan hanya akan muncul di milenium berikutnya. Pada saat ini, Li Dongyu penuh dengan tekanan yang mengerikan, dan nyala api membakar dirinya, berkembang menjadi naga Phoenix, memancarkan aura agung. Hei, bagaimana dengan Qin Chen? Segera, banyak orang memikirkan Qin Chen. Meskipun asal-usul Qin Chen tidak diketahui, di mata semua orang, dia adalah arogan yang tiada taranya setelah Li Dongyu. Dia sendiri dapat mengalahkan Sui Xingyun dan Gu Qizun, dan Sekte Pedang Roh Yun Qingsu. Tetapi ketika semua orang melihat ke atas, mereka tercengang. Napas Qin Chen tidak berfluktuasi, dia masih di alam suci biasa, tanpa jejak terobosan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikir semua orang tidak percaya pada awalnya, dengan bakat Qin Chen, bukankah dia seharusnya sudah menerobos?
Semua orang menggelengkan kepala. Namun, tentu saja, meski begitu, tidak ada yang berani menyinggung Qin Chen. Saat ini di ruang misterius, Qin Chen juga telah mencapai momen paling kritis. Hanya ada 3 detik tersisa sampai akhir warisan. Pola rahasia yang memenuhi langit di mata Qin Chen selesai sekaligus. Dia menyadari itu berhasil. Perbaiki langit, ucap Qin Chen memeriksa tangannya, dan pola rahasia yang memenuhi langit berputar, dan tiba-tiba memasuki tangan Qin Chen. Di kota Changsuan, hantu palu raksasa terus menyusut, dan akhirnya, itu berubah menjadi palu raksasa setinggi 1 orang, dan kemudian palu raksasa itu melintas dan menghilang tiba-tiba. Qin Chen hanya merasakan kilasan 5 rahasianya, dan palu raksasa muncul di paru-paru Qin Chen. Aura di tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak. Ini adalah tanda-tanda terobosan alam sage bumi. 5 organ internal adalah 5 rahasia, dan setiap kali seseorang melatih 5 rahasia, kekuatan yang berbeda terbentuk. Ketika Qin Chen menerobos alam suci, itu disebabkan oleh pedang kecil sederhana yang diperoleh dari tanah terlarang yang memasuki hatinya dan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Tapi kali ini, palu penambal langit yang memasuki paru-paru dan mengubahnya. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Dalam puluhan ribu tahun, berapa banyak Tianjiao yang telah mengaktifkan hantu palu? Sungguh tak terhitung jumlahnya. Tetapi bakat dan kekuatan Tianjiao ini telah menjadi bagian dari kekuatan hantu palu raksasa. Dan sekarang, kekuatan ini semua ditanamkan ke dalam tubuh Qin Chen dalam sekejap, membaptis terobosan Qin Chen dalam transformasi Sein Bumi. Tidak ada yang tahu transformasi seperti apa yang dialami tubuh Qin Chen saat ini. Palu penambal langit berputar di daun paru-paru Qin Chen, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mekar. Suara guntur di atas langit kota Changsuan dan awan petir muncul, dan awan petir ini ternyata berwarna-warni. Apa yang sedang terjadi? Ucap semua orang tercengang oleh situasi yang tiba-tiba ini. Ini adalah karena perubahan tubuh Qin Chen telah menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Qin Chen membuka matanya, dia mengangkat kepalanya, pada saat berikutnya, awan petir di langit menghilang dan semuanya menjadi tenang kembali. Saya mengerti mengapa kehendak langit dan bumi akan membantu saya, memperbaiki langit, jika saya dapat sepenuhnya mengendalikan palu ini dan memahami metode memperbaiki langit. Saya dapat memperbaiki langit dan bumi, dan benar-benar memperbaiki surga yang pernah rusak ini. Fikir Qin Chen merasakan sesuatu di hatinya. Dia mengangkat tangannya. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Hei, anak ini benar-benar menerobos Sein Bumi pada saat terakhir. Bisik semua orang. Qin Chen berbalik dan hendak membawa Qin Tingting pergi. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk disibukkan, jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Berhenti. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Apakah aku telah mengizinkanmu pergi? Ucap seorang murid dari keluarga api jiwa. Orang yang berbicara adalah Li Dongyu. Dengan mata dingin, dia berjalan perlahan. Li Dongyu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, ayah saya mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan menjadi liar di kota Changsuan saya. Ucap Ao Qingling tenggelam dan berkata dengan tajam. Qingling, jangan khawatir, aku tidak ingin melanggar niat Paman Ao. Namun, saya datang ke kota Changsuan kali ini hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk menikahi Anda sebagai seorang istri, tetapi penampilan anak ini membuat saya sangat tidak bahagia. Karena dia juga menerobos, maka saya mengundangnya untuk bertarung. Apakah dia berani? Ucap Li Dongyu meledakkan aura api jiwa yang mengerikan, dan seluruh dirinya berubah menjadi warna emas murni, seperti dewa, mekar dengan cahaya ilahi. Dia berkata lagi, siapapun yang menang akan memenuhi syarat untuk menikahi Qingling, bagaimana? Kata-kata Li Dongyu memicu seluruh alun-alun. Jika Qin Chen dan Li Dongyu bertarung, ini adalah peristiwa besar. Selain itu,
Tantangan kedua orang ini adalah bersaing untuk Nona Ao Qingling, yang dapat membuat jiwa gosip mereka membara. Li Dongyu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ucap Ao Qingling, wajahnya memerah, terlihat malu, dan marah. Li Dongyu menatap Qin Chen dengan wajah bangga. Qin Chen menatap Li Dongyu, dan tiba-tiba tersenyum. Itu hanya senyuman menghina. Qin Chen berkata, kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Karena kamu sangat ingin mati, maka Ben Sao tidak keberatan, dan akan memenuhi keinginanmu. Kalau begitu cobalah, ucap Li Dongyu dingin dan menggelegar. Api yang mengerikan membakarnya. Itu adalah api jiwa. Dalam nyala api, berbagai aturan naik turun. Li Dongyu melompat, tangannya terjalin dengan sidik jari yang rumit, dan kekuatan yang mengguncang dunia muncul di tangannya. Pada saat ini, Li Dongyu seperti dewa. Prajurit di sekitar hampir berlutut di tanah secara tidak sengaja, menatap Li Dongyu dengan ngeri. Terlalu kuat, putra pertama Li Dongyu tampaknya sangat marah, dan dia tidak ragu untuk mengkonsumsi sumber jiwa, dan menunjukkan tinju jiwa. Menurut rumor yang beredar, kumpulan teknik tinju ini adalah rahasia keluarga api jiwa. Itu diciptakan oleh tuan tak tertandingi dari keluarga api jiwa. Ucap banyak pria kuat di alun-alun menghindar satu demi satu. Dihadapkan dengan api jiwa Li Dongyu yang tiada taranya, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Dia tiba-tiba meledak dengan tinju. Tiba-tiba, bayangan tinju yang tak berujung muncul di dunia. Bayangan tinju ini sangat kuat, membentuk tinju sihir yang tak ada habisnya. Tinju Qin Chen juga berisi aturan palu pemecah langit. Tinju tak berujung Qin Chen bertabrakan dengan api jiwa yang mengerikan Li Dongyu. Duar, kekuatan mengerikan menyapu, membuat jubah Li Dongyu compang-camping. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana itu bisa memblokir kekuatan api jiwaku? Gumam Li Dongyu, seorang arogan yang terkenal di dunia, akhirnya menunjukkan rasa takut. Retakan mulai muncul, dan darah mengalir keluar di mata, mulut, dan hidungnya. Rambutnya juga terbakar abis, dan berubah menjadi kepala botak. Qin Chen sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan yang dia rasakan di Sky Punching Hammer ke dalam serangan ini, dan kekuatan tinju yang mengerikan akhirnya jatuh pada Li Dongyu. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kengerian serangan ini, dan Li Dongyu tidak memiliki sarana untuk menahan serangan itu. Seorang tuan muda tak terkalahkan Li Dongyu, terluka parah seperti anjing mati. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya adegan ini, juga tidak bisa membayangkan hasil dari pertempuran seperti itu. Dalam sekejap, semua penonton tercengang, tidak bisa mempercayai mata mereka, mulut mereka masing-masing melebar, seolah-olah mereka telah bermimpi. Keluarga api jiwa adalah kekuatan tertinggi di Yunzu dengan latar belakang yang dalam. Tinju 10.000 jiwa kembali ke surga adalah mahakarya, dikombinasikan dengan bakat keluarga api jiwa. Namun, di tangan Qin Chen, itu seperti permainan anak-anak dan langsung dikalahkan. Di istana penguasa kota, Aoli juga mengguncang tubuhnya, berdiri tiba-tiba, dan menghancurkan meja dan kursi di bawah pantatnya. Tinju pengembalian 10.000 jiwa keluarga Li, bahkan jika itu dia, harus cemburu dan waspada. Itu adalah salah satu jenius terkuat. Dan hatinya mengalami kejutan dan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pewaris guru suci, apakah itu begitu kuat? Gumamnya dalam hati. Banyak orang di kerumunan meraung seperti orang gila, kulit kepala mereka mati rasa karena kaget dan hampir pingsan. Hanya begini, apakah kamu layak untuk menantang Ben Sao? Ucap Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, seolah melihat sepotong sampah. Bocah bau, seni bela diri macam apa yang kamu gunakan? Saya belum kalah. Para dewa kembali ke surga, pil Sen Suying, bakar jiwaku. Teriak Li Dongyu yang terluka parah. Pada saat yang sama, sebuah pil muncul di tangannya. Pil tubuh pembakar jiwa. Gumam Qin Chen mengenali pil jenis apa ini. Menurut rumor, itu adalah sejenis pil yang dapat membakar jiwa dan merangsang potensi seorang prajurit. Pil semacam itu sering ditelan hanya dalam keputusasaan.
Aturan ruang yang menakutkan muncul. Tiba-tiba, sebuah cakar langsung meraih pil pembakaran jiwa di tangan Lee Dongyu. Begitu Qin Chen bergerak, dia langsung menelan pil itu ke mulutnya. Kekuatan obat yang kuat membentuk siklus elemen suci di tubuh Qin Chen. Jiwa Qin Chen langsung terbakar. Efek obat dari pil peledak tubuh yang membakar jiwa ini memang menakutkan. Itu bisa membuat seorang seniman bela diri suci bumi bisa mati. Tapi siapa Qin Chen? Pil peledak tubuh ini memasuki tubuh Qin Chen, dan efek obat yang mengerikan itu langsung disempurnakan dan ditelan oleh Qin Chen, dan berbagai formula dan proses pemurnian muncul di benak Qin Chen lapis demi lapis. Dalam sekejap, api jiwa menyala di tubuh Qin Chen. Itu diaktifkan oleh pil peledak ini. Setelah pil itu direnggut dari Lee Dongyu, dia sangat marah. Akhirnya dia membakar Sain Yuan-nya secara langsung. Dalam sekejap, luka-lukanya sembuh, dan kekuatannya melonjak liar. Dia membakar jiwa dan hidupnya. Keluarga kelas atas ini secara alami memiliki berbagai teknik rahasia. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk mempertahankan martabatnya. Dengan raungan, Lee Dongyu berubah menjadi dewa yang tak tertandingi, meninju lagi, dan meluncur. Qin Chen tetap diam dan berkata, hanya seekor semut, benar-benar ingin mati. Saat berbicara, aturan hukum Qin Chen, tinju pembunuh, dan metode suci palu pemecah langit, dan tinju yang mengerikan itu menabrak serangan Lee Dongyu. Nyala api Lee Dongyu langsung padam oleh pukulan ini, dan seluruh tubuhnya seperti binatang buas yang terperangkap, berjuang mati-matian. Qin Chen melangkah maju, sosoknya agung, benar-benar seperti dewa ilahi, yang bertanggung jawab atas dunia. Tangannya yang besar menghantam tubuh Lee Dongyu. Lee Dongyu terkulai, tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Tapi Qin Chen tahu bahwa Lee Dongyu tidak mati. Pada saat kritis, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Lee Dongyu. Dia menatap Qin Chen, entah kenapa, hati Qin Chen dingin, dan ada rasa krisis yang kuat meresap. Kemudian Tuan Kota Aoli juga muncul secara tiba-tiba, memancarkan aura tak tertandingi yang menekan segalanya. Luo Xin, Qin Chen ini dan Lee Dongyu melakukan duel yang adil. Anda seorang senior, apakah Anda ingin campur tangan? Ucap Aoli berkata dengan sungguh-sungguh. Aoli, apakah kamu ingin menghentikanku? Haha, baiklah, Aoli, aku akan ingat apa yang kamu katakan, dan aku harap kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini. Ucap lelaki tua itu. Sosoknya bergetar, dan tiba-tiba menghilang bersama Lee Dongyu. Pada saat yang sama, banyak tuan dari keluarga api jiwa juga menghilang. Mereka jelas telah pergi dari sini.